Tapi bagaimana aku bisa tinggal dengan orang asing? Kata Kun Sam. Suaranya mengecil, seperti merasa bersalah. Mon bukanlah orang asing bagi Kun Sam Kea. Walaupun Kun Sam tidak mengingat apapun tentang kita selama 5 tahun terakhir ini. Tapi jika Kun Sam berpikir lebih jauh ke belakang, Kun Sam akan mengingat Mon adalah putri Pak Bibi Fon, petugas kebersihan yang Kun Sam minta untuk menjaga surah harimau. Ingatkah? Kun Sam memeriksaku dengan cermat lagi. Itu dia. Pantas saja kau terlihat sangat familiar. Jadi kau putrinya Pak Fon. Jadi Mon bukan lagi orang asing bagi Kun Sam. Tapi tidak ada tapi-tapian karena tidak ada dari kami yang bebas merawatmu 24 jam sehari seperti Mon, orang yang paling mencintai dan peduli padamu di dunia ini. Kun Sam tidak memberikan respon apapun. Dia tidak mengatakan ya atau tidak. Setelah beberapa saat, semua orang pulang dan sekarang hanya tersisa aku dan Kun Sam. Suasana sekitar terasa mencekam. Seperti dua orang asing yang harus menghabiskan waktu bersama di pulau terpencil yang jauh. Apa kita benar-benar akan menikah? Dia memecah kesunyian dan bertanya. Oke, guys. Mimin lanjut lagi, ya part 32. Gap series season 2-nya ya. Lanjutin. Apa kita benar-benar akan menikah? Dia memecah kesunyian dan bertanya. Aku melihat matanya dan mengangguk untuk mengatakan ya. Siapa yang melamar? Kun Sam melamar Mon. Dan bagaimana hasilnya? Kau mengenakan tuxedo dan aku menyeret gaun pengantin berekor panjang ke dalam kapal gereja. Kedengarannya tidak benar. Rencana kita belum sampai ke titik itu. Kita hanya saling berjanji bahwa kita akan menikah. Dan Kun Sam memberi Mon cincin ini. Aku menunjukkan jari manis kiriku padanya. Kun Sam melihatnya sebentar dan mengangguk. Aku punya selera. Iya kak, kau selalu memiliki selera yang bagus. Aku suka mendengarkanmu berbicara. Dia mengatakan itu tanpa tersenyum. Ini pujian, Kun Sam dengan muka datarnya. Itu membuatku sedikit tersenyum. Mulai sekarang, aku harus bersama kamu. Hah? Jawabku merasa agak aneh. Aku tidak terbiasa saat Kun Sam memanggilku kamu. Biasanya aku memanggilmu apa? Ayo coba lagi. Mulai sekarang, aku harus bersamamu. Jalang. Bukan itu kak. Mulai sekarang, jalang ini harus bersamamu. Brengsek. Itu lebih buruk lagi kak. Aku menjerit saat mendengar jalang brengsek. Kata-kata itu seharusnya tidak keluar dari mulut Kun Sam. Kun Sam memanggil Montua. Ya, bagaimana bisa orang sepertiku mengatakan jalang brengsek? Jadi mulai sekarang, aku harus tinggal dengan Tiwa untuk sementara waktu. Terima kasih sebelumnya telah menjagaku. Tidak perlu, Hai. Aku senang melakukannya. Kita benar-benar pacaran. Hah? Kun Sam penasaran. Dia terdiam sebentar dan berdeham. Kita hanya mengobrol, mengenal satu sama lain. Kita tidak melakukan apapun. Aku langsung tahu apa yang dia pikirkan. Rasa penasaran sudah menjadi bagian dari diri Kun Sam, terutama untuk hal-hal semacam ini. Aku hanya memberinya senyum geli sementara. Aku berjalan untuk menarik selimut dan mengatur tempat tidurnya tanpa berkata, apa-apa. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Ada apa dengan senyuman itu? Kenapa tidak mengatakan apapun? Aku membungkuk sampai hidungku hampir menyentuh hidungnya. Mata wanita berwajah manis itu melebar panik karena seranganku. Biasanya tidak seperti ini, karena biasanya dialah yang mengambil langkah pertama. Tapi kali ini berbeda. Mari kita tunggu sampai kau mengingat semuanya, baru kita bisa bicara. Ini adalah jarak yang sangat dekat di antara sejak dia bangun. Kamu harus mengingatnya. Setelah kamu mengingatnya, maka aku tidak perlu menjawabnya. Aku tinggal bersama Kun Sam selama 2 minggu di rumah sakit. Masih ada tembok tipis di antara kami, meski dia sudah tahu aku pacarnya. Dia tetap tidak memberiku keintiman, karena dia tidak ingat apapun tentang kita. Aku tidak akan berkecil hati, itu bukan salahnya, karena tidak mengingat. Aku percaya bahwa suatu hari ingatannya akan kembali, dan kami akan saling mencintai lagi.
Sekarang saatnya membawanya pulang. Dia terlihat bingung saat kami sampai di tempat parkir. Di mana Miss Duan Pen? Kamu sudah menjualnya, apakah aku menjualnya? Tidak mungkin, aku sangat mencintainya. Miss Duan Pan adalah mobil yang baik, dia bertindak tidak percaya. Aku yang menabrakkan mobilnya hari itu, dan dia tahu. Aku jadi merasa bersalah, tetapi tidak berani mengatakannya. Jadi aku bilang bahwa mobil itu sudah tua. Kamu menggantinya karena sudah tua, sudah bertahun-tahun yang lalu. Kamu menggantinya dengan yang ini, namanya My Infinity Stone. Nama yang indah, cocok untukku. Ketika aku memberitahunya siapa nama mobil itu, sepertinya dia menerimanya. Seolah-olah dialah satu-satunya orang di dunia yang boleh memiliki nama seperti itu. Aku juga berpikir bahwa dia adalah satu-satunya orang yang menamai mobilnya. Tunggu sebentar, aku akan membuka mobilnya. Kamu yang mengemudi. Kamu sudah mengajariku cara mengemudi. Sekarang, aku bisa mengemudi dengan baik. Aku termasuk dalam kelompok aku menyombongkan diri. Tetapi Kun Sam mengerutkan keningnya. Orang yang menyombongkan diri dan berkata bahwa dia termasuk dalam kelompok berarti dia baru saja belajar mengemudi. Bisakah aku benar-benar mempercayai pengemudi sepertimu? Apakah kamu yakin bisa mengemudi? Kita tidak akan terbangun di awan, kan? Kenapa awan? Maksudnya, berada di surga karena aku baik. Aku menggelengkan kepalaku, hampir tertawa terbahak-bahak. Aku menutup pintu setelah dia masuk dan berjalan ke sisi pengemudi. Kira-kira apa yang akan terjadi di part selanjutnya ya? Ada yang penasaran gak ya? Hehehe. Oke, gue sampai di sini dulu ya. Spoiler gak berseri season 2-nya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and share ya. Biar Mimin lebih semangat lanjutin part selanjutnya. Terima kasih atas supportnya ya guys. Love you.